warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha yang hebat? Ayo sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu nak ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan segala urusan kita. Allah memudahkan kalian untuk bisa menyimak dan memahami materi pembelajaran hari ini, dan Allah juga memudahkan ibu untuk menyampaikan materinya kepada kalian semua anak-anak ibu yang hebat. Untuk anak ibu yang non muslim bisa menyesuaikan nak ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Alhamdulillah. Minum kopi pakai gula karamel. Snacknya dengan keju stick. Jumpa lagi dengan Bu Amel. Kali ini dengan pembelajaran tematik. Materi tematik hari ini untuk anak SD kelas 5 semester 1 tema 4 subtema 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Adapun materi pokok bahasan kita kali ini adalah gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa kalian dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang kedua, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-ciri pantun secara tepat. Ayo mengingat kembali sebelum kita memasuki materi kita hari ini. Ada baiknya kita mengingat materi sebelumnya ya anak-anak ya. Kita sudah belajar apa pada materi sebelumnya? Pada subtema 1, tema 4 subtema 1 kita sudah belajar? Benar. Ada yang jawab beberapa organ peredaran darah manusia, Bu. Betul. Ada berapa organ peredaran darah manusia itu? Yang sudah kita pelajari ada berapa? Ada 3. Yang pertama, gambar apa ini nak? Jantung. Betul. Jantung letaknya di mana? Jantung kita itu letaknya di dada sebelah kiri. Coba kalian pegang dada sebelah kiri kalian. Nah, disitulah letak jantung kalian. Apa fungsi jantung, Nek? Berkontraksi dan berelaksasi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang bantu Ibu. Sebutkan ruangan yang ada di dalam jantung kita. Ada berapa? Ada 4. Terdiri dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Hebat, masih ingat ya pelajaran yang lalu? Nah, sekarang kita ke organ peredaran darah manusia yang kedua. Apa itu? Oke, kalian lihat gambarnya? Gambar apa ini? Iya, banyak serabut-serabutnya, Bu. Banyak cabang-cabangnya. Benar sekali. Ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah kita terdiri dari 2 macam. Pertama, pembuluh darah yang kita sebut pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh darah yang kedua
kita sebut pembuluh balik atau vena. Apa fungsi pembuluh darah, Nak? Ya, pembuluh darah itu tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah kita itu yang bercabang-cabang, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Itulah yang disebut dengan pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Dan yang kedua pembuluh balik atau peredaran darah. Manusia yang selanjutnya, yang ketiga adalah paru-paru. Ya, ini paru-paru, Nak, ya. Apa fungsi paru-paru? Betul. Fungsi paru-paru adalah untuk menyuplai oksigen ke dalam darah kita. Masih Ayo mengingat kembali pada materi sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mempelajari materi bahasa Indonesia, yaitu pantun. Ciri-ciri pantun. Ada berapa, Nak, ciri-ciri pantun? Ada 5. Mari kita mengingat bersama-sama ciri-ciri pantun. Yang pertama, ciri pantun itu adalah terdiri dari 4 baris. Ciri pantun yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga apa, ayo? Betul. Yang ketiga, ciri pantun itu baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Ciri yang selanjutnya, baris yang ketiga dan baris yang keempat adalah isi. Dan ciri yang terakhir, pantun itu bersajak a atau ab. Pak Tani berhati baik menanam buah ceri dan pepaya. Kalian simak baik-baik. Bismillah, materi kita hari ini. Kita mulai ya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. 1. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika asupan darah dari jantung terhalang atau terganggu dengan adanya pembentukan zat lemak, yaitu pada pembuluh jantung utama yang kita sebut arteri. Ini ya, Nak, ya. Jadi jantungnya itu tertutup lemak. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah penyumbatan pembuluh darah di dalam jantung, misalnya lemak. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang selanjutnya, nomor 2, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyebabnya penyempitan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang ketiga, yaitu varises atau pelebaran pembuluh balik atau pena di bagian betis. Ya, ini. Mungkin kalian pernah melihat ibumu atau ayahmu atau keluargamu yang lain, atau mungkin kalian sendiri sudah ada mengalaminya. Apa penyebab varises? Terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama.
Jadi penting juga kita itu kalau melakukan aktivitas jangan berdiri terus. Kadang duduk, kadang berdiri, kadang berjalan ya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang selanjutnya, yang keempat, yaitu stroke. Ada yang sering dengar kata-kata stroke? Ya, stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak. Terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang atau terhambat karena hal-hal tertentu yang mengarah ke kurangnya kadar oksigen dalam sel-sel otak. Terjadinya itu secara mendadak. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang selanjutnya yaitu anemia. Apa itu anemia? Mungkin kalian sendiri sudah pernah atau mengalami atau melihat saudara atau orang tua yang mengalami anemia. Gejalanya itu lemas, pusing, mual. Lelah, wajahnya pucat, tidak fokus. Apa tadi gejala-gejala anemia? Lelah, lemas, pusing, mual, wajah pucat, tidak fokus. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Itu karena kita asupan darahnya kita berkurang. Tahukah kalian, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor non-keturunan atau bukan karena keturunan ya. Faktor ini bisa terjadi karena pengaruh makanan ataupun pengaruh lingkungan. Apa sajakah itu? Yang pertama, anemia atau kurang darah. Tadi sudah kita bahas nak ya, anemia. Yang kedua, tekanan darah rendah atau disebut dengan hipotensi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau disebut hipertensi. Yang keempat, kanker darah atau disebut leukemia. Yang kelima, itu jantung koroner. Tadi juga sudah kita bahas. Apa itu jantung koroner? Kita lanjut pada faktor kedua, gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah gangguan disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, thalassemia adalah bentuk sel darah merah yang tidak beraturan yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida
jadi berkurang. Ayo berlatih. Anak-anak ibu yang hebat, kita sudah belajar materi gangguan kesehatan pada peredaran darah ya. Saatnya kita sekarang untuk berlatih. Ayo berlatih. Kalian cari tahu apakah penyebab dari gangguan organ peredaran darah berikut ini. Kalian sebutkan penyebabnya ya. Ayo berlatih yang kedua. Buatlah 2 buah pantun tentang pentingnya kesehatan bagi tubuh. Boleh bersaja A atau AB. Ibu kasih contoh untuk yang bersaja AB. Bikin kue pakai ragi. Ada cicak, makan lalat. Olahraga tiap pagi, tubuh kita makin sehat. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian memahami materi kita hari ini dan kalian menikmati pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya kepada guru kalian, orang-orang yang ada di rumah kalian. Bisa kakak, ibu, orang tua, ayah, atau orang yang sudah paham mengenai materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Kalian boleh kumpulkan dengan guru-guru kalian nanti. Oke? Hati-hati sekarang hujan lebat. Bunga melati harum baunya. Anak-anak kelas 5 yang hebat, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.